Yo, tentu aja gue bukan Atomic atau gue bukan mau ngebahas soal Atomic juga. Dan gue ngebikin judul kayak gini cuman ya sebelum trennya bener-bener pudar aja, rasanya gue pengen sekali aja gitu bikin judul kayak gini di video gue. Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai sebuah postingan yang gue temukan kemarin ini di Facebook lagi nih. Ada seorang akun Facebook yang memberikan fakta Jepang di sini. Tapi faktanya ini membuat banyak gelak tawa dari orang-orang ya. Bahkan reaksinya bisa kita lihat dan bahkan sampai 2000 komentar, 600-an share. Kira-kira fakta apa aja yang dia bagiin, mari kita bahas lah ya. Jadi katanya fakta Jepang. Kenapa ya semua orang Jepang selalu sempurna di mata kita? Apakah karena mereka keturunan dewa? Ya, sungguh-sungguh mengundang gelak tawa sih sebenarnya. Baru fakta pertama gitu. Jadi ya katanya semua orang Jepang itu sempurna katanya. Sampai dia nggak percaya mereka itu keturunan dewa katanya ya kan. Ya kalau artis-artis Jepang sebagian mungkin iya ada yang memang kelihatan cakep ya kan. Tapi nggak semua juga lah. Banyak juga orang Jepang tuh ya B aja gitu. Lagian kalau penilaian kayak gini tuh lebih subjektif juga sih sebenarnya. Karena ada juga yang kelihatan bagi orang ideal tuh yang postur kayak orang barat ya kan, mata biru, rambut agak pirang, dan ya body bagus gitu. Ada juga yang seleranya tipikal ASEAN dan ya kayak orang Jepang gitu, rambut hitam dan ya wajahnya mulus. Ya seperti itulah. Ya kalau dibilang semua orang Jepang tuh cantik apalagi sampai dibilang kayak keturunan dewa ya itu udah penyepong ya kan. Baiklah, mari kita lihat ke fakta keduanya. Dan lagi di Jepang semuanya aman. Belum pernah ada masalah seperti negara lain, misalnya kejahatan maupun kasus apapun hingga saat ini. Jadi seakan-akan di Jepang tuh gak pernah ada kejahatan loh bro katanya. Ya justru kejahatan di Jepang tuh macam-macam ya, kayak pelecehan paling banyak itu, apalagi pelecehan di kereta api ya kan. Bahkan sampai ada istilah cikan gitu, dan juga ya banyak beragam macam pelecehan sih sering kita dengar di sana. Dan juga kalau mereka soal pembunuhan itu nggak tanggung-tanggung ya kan, ada yang dulu tahun lalu itu ngejoker gitu di pas Halloween berdarah ya kan pernah kejadian itu. Terus yang ngebunuhin di kereta-kereta api tuh. Belum juga kejadian KyoAni gedungnya dibakar gitu. Ya banyak sih sebenarnya kejahatan di sana tuh. Tapi kadang memang ditutupin sama pihak sana ya kan. Kadang bahkan polisinya nggak terlalu ngindahin gitu. Apalagi kalau pelecehan di sana kurang dianggap sama pihak sana ya kan. Apalagi kalau dalam keluarga gitu. Gue ingat ada kisah orang Jepang yang dia dilecehkan sama abangnya gitu pas dia ngadu ke emaknya. Karena abangnya yang kerja jadinya emaknya malah nyalahin dia gitu. Sementara abangnya memperlakukan dia kayak istrinya padahal dia adiknya gitu. Ngadu ke polisi pun nggak efektif gitu, ngadu ke pihak apalah gitu dulu gue lupa, pokoknya semacam lembaga-lembaga gitu juga nggak efektif gitu. Bahkan dia serasa hidup di neraka kayak pas tinggal di lembaga tuh dianggap kayak bukan manusia. Akhirnya dia jadi homeless ya kan si ceweknya. Ada juga kasus Seiyu yang di prank, katanya dia dapat karakter utama tapi ternyata dia justru dijadiin peloncoan sama satu produser suatu anime tersebut, dan akhirnya itu menjadi suatu yang sisi gelap juga di sana. Anime pun kena boykot. Dan ya ada banyak sih kejadian-kejadian kayak gitu di Jepang, pembulian apa. Pokoknya kalau lu stand for yourself gitu, stand buat berdiri untuk diri lu sendiri itu susah di sana. Lu justru terpaksa menutup-nutupinya ikutan sama mereka gitu, nggak boleh menceritakan keburukan-keburukan tersebut. Ya akhirnya karena sekarang udah zaman internet banyak yang terkuak juga ya kan. Nah, kita lagi tadi bicara fakta ya. Baiklah lanjut nih. Bahkan 100 tahun terakhir Jepang menempati posisi pertama negara paling damai dan aman di dunia. Aduh, PD2 belum 100 tahun loh bro. Belum bahkan 100 tahun lalu kita dijajah Jepang ya kan, masih 70-an tahun. Terus juga ada kejadian Little Boy sama Fat Man gitu. Dan lu bilang mereka damai dalam 100 tahun terakhir itu udah bener-bener kelewatan nyatirnya ya kan. Ya gue yakin satir sih nih, tapi ya udahlah kita lanjutkan sampai akhir katanya. Dan ini fakta terakhirnya. Bahagia banget mereka yang lahir di Jepang. Pasti serasa hidup di surga. Waduh, ya orang Jepang bahagia banget lah ya. Ya kalau bicara kebahagiaan sih tentunya banyak juga orang yang bahagia hidup di Jepang, tinggal di Jepang ya kan. Bahkan orang luar pun banyak yang
pindah ke Jepang dan nggak menyesal gitu. Artinya mereka bahagia dengan hidup mereka ya kan. Dan orang Jepangnya sendiri banyak juga yang bahagia. Bahkan kita tahu Takeshi si paling bahagia. Ya, teriak-teriak seperti tadi itu tentunya hanyalah bisa dilakukan oleh orang yang gabut dan bahagia ya kan. Ya maksud gue sih kebahagiaan orang itu kan beda-beda lah istilahnya. Kalau di Indonesia pun banyak juga orang yang bahagia, banyak juga yang tidak bahagia ya. Jadi di Jepang ada juga yang sengsara, ada juga yang bahagia. Tapi ya kalau dibilang kehidupan mereka itu serasa di surga, ya itu a big no ya kan, sangat-sangat nggak bener. Tapi ya itulah dia, gua rasa yang bisa gua bahas.